Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Amka Koris Channel. Oke, kali ini aku mau melanjutkan cerita biografi kehidupanku yang part 1 dan sekarang aku mau buat part 2-nya. Dan terima kasih sudah lebih dari 100 view. Sebenarnya kemarin itu harusnya udah aku up dan juga aku buat video part 2 ini, tapi mungkin karena sedikit ada kesibukan jadi sedikit tertunda. Oke, kemarin aku udah cerita masa-masa saat aku lahir terus di usia 3 tahun. Nah, kali ini aku mau melanjutkan cerita masa-masa sekolah dasar. Jadi aku besar di usia 3 tahun dan dirawat oleh kakek dan nenekku itu di desa Kutenangun. Dan aku tidak TK tapi langsung SD. Dan aku melanjutkan SD, bukan melanjutkan sih, maksudnya sekolah di SD itu di sekolah dasar Kutoinangun, di sekolah negeri. Nah, di sana aku masuk sekitar tahun berapa ya? Tahun 2003 kalau nggak salah sih. Lulus itu 2009, ya kurang lebih segitu. Dan di SD apa sih yang aku lakuin di masa sekolah dasar? Jadi dulu aku tuh sekolah dasar, uang sakunya pertama itu 500 perak, lalu kelas 2 100 perak, dan gak lama naik 200 perak. Dan di kelas 6 aku baru dapat uang saku setiap hari atau uang jajan itu 500 rupiah. Itu zaman dulu aku SD. Gimana nih kalian dulu SD gimana? Di tahun 2003 sampai 2009. Nah, di masa SD dengan uang saku tersebut aku nggak bisa tuh namanya pingin beli sesuatu di luar uang saku tersebut, karena didikan dari mbahku cenderung sedikit hemat. Mungkin karena orang Jawa itu emang sedikit efisiensi banget ya. Sedangkan aku keturunannya itu orang Ogan, karena almarhum ayahku kan itu orang Lampung Palembang gitu. Jadi memang kalau urusan makan lebih suka yang mungkin kalau dibelikan keluar itu lumayan mahal kayak gitu. Kayak misalkan makan itu aku harus ada lauk, harus ada sambal, lalapan, terus yang enak-enak kayak gitu. Nah, di masa SD itu aku yang aku lakuin karena aku juga pingin dong hidup kayak temen-temen yang lain, pingin beli ini beli itu. Dulu zaman SD yang aku lakuin itu aku mencari rumput buat kambing dan juga kelinci. Jadi dulu aku punya kambing, kelinci kayak gitu. Pertama Mbak emang beli kambing, terus akhirnya aku yang dari rumput. Terus karena banyak teman-teman dulu suka kelinci gitu, kayaknya dulu aku sempet minta beli kelinci terus aku rawat. Tapi habis itu udah sih. Aku juga sempat punya burung merpati kayak gitu. Itu beli beli sendiri, terus aku rawat sendiri. Nah, uang yang aku dapetin itu aku mencari rongsok. Tahu nggak sih rongsok atau barang bekas di belakang-belakang rumah, aku cari terus aku jual. Itu lumayan sih, dapatnya kadang dapat 5.000, bahkan kadang sampai dapat 10.000, dan itu bareng sama teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kecilku dulu juga ngalamin sih. Terus aku juga nyari kayu, kayu bakar. Kalau kalian tahu pohon kelapa itu yang udah kering, daunnya tahu apa sih itunya? Kalau bahas di sini kan bahasanya Jawa Sunda nih, kalau bahasa Jawanya itu belarak atau belungkang. Nah, aku nyari kayu itu, aku geret, lalu aku eh, buang. Kalau bahasa di sini itu dipeprek. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya bahasa dipeprek. Pokoknya aku kayu bakar itu dibuat atau dipotong-potong sesuai kebutuhan. Intinya satu belungkang itu atau satu apa namanya, apa sih bahasa Indonesianya, aku juga gak paham sih. Intinya satu yang kering itu yang panjang itu dihargai 500 atau 200 rupiah gitu dulu. Aku jual ke mbah aku sendiri sih waktu itu, beliau mau beli. Nah, aku nyari kayu, nyari rongsok kayak gitu. Itu uang sasaran aku dari situ. Aku nyari sesuatu yang bisa dijual. Nah, ada sedikit cerita yang membuat diriku lebih mandiri itu di masa SD, yaitu di dunia pramuka. Jadi aku sudah tahu dunia pramuka itu sejak zaman sekolah dasar. Jadi di aku kelas 4 SD atau kelas 5,
ada yang namanya kemah, mau seleksi kemah di tingkat kecamatan. Kalau bahasa pramukanya di Kuartir Ranting. Itu kemahnya kalau nggak salah sekabupaten dulu itu berada di Sendang. Kayaknya sih Sendang Retno kalau nggak salah. Karena aku nggak ikut sih. Nah, di SD ku itu dulu pembinaku itu namanya Bapak Edi dan juga Pak Wardi. Beliau masih ada sekarang, tapi sudah dinasnya di beda sekolah. Kalau Pak Wardi sekarang sudah pensiun dan ada di rumah. Nah, ceritanya diseleksi oleh pembinaku dan diambil 11 putra dan 11 putri atau satu regu waktu itu. Nah, aku itu nggak terpilih, padahal waktu itu aku sangat antusias untuk mengikuti perkemahan. Aku nggak tahu sih kenapa, karena memang dulu zaman SD, Pak Edi ini rumahnya tetanggaku, nggak jauh. Nah, setiap aku pulang sekolah, aku selalu pulang ke rumah beliau dan selalu makan nasi goreng buatan istrinya. Karena dulu aku sering ditinggal oleh kakek dan nenek, karena kakek dan nenekku itu dulu sering mencari mencari padi untuk dijual kembali karena kan punya pabrik padi. Karena jadi sering di rumah itu sering sering nggak ada orang lah. Nah, dari situ dicerita situ mungkin karena omongan dari nenekku aku nggak boleh ikut kemah mungkin ya, jadi Pak Edi sengaja tidak memilih aku. Nah, di saat itu aku nggak menyerah. Gimana caranya aku pingin ikut kemah karena sahabatku itu terpilih. Terus katanya bisa ikut kemah, tapi kalau yang sudah dipilih itu nggak boleh dengan surat yang udah diberikan. Nah, ada nih teman yang dia nggak boleh ikut kemah sama orang tuanya. Akhirnya surat itu dikasihin ke saya dan saya ngisi. Dan saya setorkan kan ke pembina pramuka waktu zaman SD. Ternyata nggak boleh, tetap saya nggak boleh. Malah yang dipilih adalah namanya Iwan waktu itu, dan dia tuh anak baru pindah dari Jakarta, sekolah di situ. Dia satu kelas dengan aku, tapi baru beberapa minggu dia masuk dan dia langsung terpilih menjadi kemah kayak gitu. Itu kan rasanya kayak sakit banget, padahal aku yang udah semangat. Dan endingnya mereka kemah berangkat, aku nggak ikut. Akhirnya dari situ aku sedikit kecewa, sedikit sakit hati, terus sedikit kayak udah mungkin aku memang belum layak dan lain sebagainya gitu. Itu waktu zaman SD aku sudah sedikit harus lebih bersabar. Nah, setelah mereka kemah, mereka pulang, rasanya kayak gimana ya, kayak emang aku pingin banget ikut tapi nggak bisa ikut. Terus pada akhirnya tidak lama kemudian mereka pulang dan memang nggak dapat apa-apa, nggak dapat juara ataupun apa sama sekali, padahal cabang lombanya itu banyak. Dan pada akhirnya pramuka aktif kembali setelah kegiatan kemah itu dan hasilnya zong. Akhirnya diaktifkan untuk lebih atau untuk memperbaiki pramuka yang ada di gugus depan di SD saya itu. Pada akhirnya saya bertekad, ketika saya kemarin gak terpilih, berarti sekarang saya harus jadi andalan di SD saya. Nah, karena semangat saya tinggi, saya selalu aktif, selalu siap ketika disuruh, dan pada akhirnya beberapa bulan kemudian ada event-event lomba, saya yang dijadikan ketua regu, dan akhirnya saya jadi andalan juga di SD, baik itu lomba pramuka, lomba senam, dan apapun yang selalu ditunjuk itu saya. Bahkan waktu zaman-zamannya senam, waktu itu masih zaman senam poco-poco, tapi pada saat itu senam Ayo Bersatu muncul dan saya jadi andalan di SD, dikirim ke kecamatan, dan di kecamatan saya dapat reward. Dulu rewardnya itu kayak dikalungin yang senam terbaik zaman SD dulu, saya dapat itu. Dan akhirnya saya selalu dapat kepercayaan oleh pembina saya untuk jadi ketua regu. Jadi ketika ada event, waktu itu gak ada kemah sih, udah gak ada kemah lagi, adanya kayak lomba PBB kayak gitu. Nah, akhirnya saya jadi ketua regu terus. Dan dari situ alhamdulillah ketika saya dikirim, karena IG saya masih pemula ya, tapi dapat juara. Waktu itu kan diambil juara 1 dan 3 harapan, pernah juara 3 dan juara harapan kayak gitu. Jadi kayak kebanggaan tersendiri. Dan dari situ muncullah kayak, jadi kalau kita mau dapetin sesuatu itu, ketika kita gagal mendapatkannya, pasti suatu saat kita bakal dikasih lebih dari itu. Aku yakin dari itu dari SD. Dan pada akhirnya prinsip tersebut aku terapkan sampai dengan sekarang. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan pingin sesuatu dan kok seolah-olah dihalangi atau gak dapet, percayalah pasti Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dari ekspektasi kalian sekarang di suatu kemudian kayak gitu. Itu di zaman SD. Itu pahit di masa sekolah kayak gitu.
ya mungkin sepele, tapi karena kita udah terlalu menyukai kegiatan terus akhirnya nggak kepilih, pasti sakit hati banget dong. Nah itu di kegiatan sekolah. Dan ada juga pahitnya di balik lagi di kehidupan pribadi. Nah ini ada panjang banget ceritanya, coba aku persingkat. Intinya eh aku bakal lanjutin, bentar aku mau ke belakang dulu, aku bakal lanjutin. Oh yes, sorry sedikit tadi ada keperluan ke belakang, kita lanjut. Nah sedikit cerita pahit kehidupan di zaman SD. Jadi di rumah itu sebenarnya sebelum aku datang dirawat oleh kakek dan nenek. Kakek dan nenekku itu sudah merawat beberapa anak. Jadi yang pertama itu ini anak yang paling disayang, nggak usah disebut namanya. Ini adalah mungkin kalau manggilnya Mbak karena apa dirawat sama orang keluarga Jawa, jadi manggilnya itu Mbak. Nah mbakku ini dia dirawat dari kecil, dari bayi baru lahir terus dirawat oleh kakek dan nenekku, jadi kayak udah jadi anak kandung lah kayak gitu. Sampai sekarang pun tinggalnya masih bareng. Nah pada saat itu juga mungkin karena aku statusnya kayak cucu oleh nenekku dan mbakku itu adalah statusnya anak, jadi mungkin di situ sedikit ada perbedaan. Mungkin walaupun nggak ada niat untuk membeda-bedakan, tapi ya namanya alamiah ketika dianggap anak dan cucu itu kan beda. Nah sedih banget aku kayak ngerasa sedikit kayak pilih kasih gitu, walaupun mungkin saya yang sedikit baper, tapi mungkin segini. Misalkan zaman dulu itu ada beberapa yang berjualan baju keliling. Nah dulu tuh ada. Nah dia datang, ada dua kejadian sih yang benar-benar aku ingat. Datang bawa kaosnya itu kaos kayak gini nih, kaos ada gambar dulu kan cuma kayak gitu, kaos pendek gini. Ada dua. Nah mbakku itu beli dua. Aku kan di rumah sih waktu itu. Kalau mbakku dulu itu udah mungkin SMP dan jarang di rumah, sering main. Beli dua, terus mbakku pulang, nenekku itu nawarin ke mbakku itu, kamu mau kaos tadi mama beli kaos, kamu mau yang mana? Nawarin ke mbakku. Aku mau yang ini. Terus oh ya udah nanti satunya buat saya, kan manggilnya Heru, buat Heru. Terus kata mbakku, karena mbakku itu kan orangnya dominan, jadi kayak pinginnya semua buat dia kayak gitu. Nah akhirnya diminta, nggak mau pokoknya buat aku semua. Dan akhirnya kaos itu buat mbakku semua, dan mbakku itu tidak memikirkan gimana rasanya aku kayak gitu. Terus yang kedua, pernah beli selimut dua macam, itu warna pink dan biru. Nah warna pink dan biru dibeli semua dua-duanya, dan sama yang ditawarin ke mbakku dulu, mau warna pink apa biru. Akhirnya milih warna pink karena mungkin sifat alamiahnya cewek, warna pink. Terus ya udah nanti yang biru buat saya. Terus akhirnya mbakku nggak jadi deh, aku mau yang biru aja. Nah terus yang biru aku ditawarin yang pink. Mungkin karena aku anak kecil dulu nggak mau, masa cowok warna pink kayak gitu kan. Akhirnya mbakku memutuskan ya udah yang biru buat mbakku, yang pink dipakai buat mbakku sendiri. Dan akhirnya aku nggak dapet. Nah itu kan sedikit kayak ngerasa pilih kasih banget gitu. Pernah juga kejadian karena mbahku kan memang dari dulu jarang masak di rumah. Pada saat itu nggak masak, gak ada apa-apa. Terus aku di rumah makan pakai garam, diajak mbahku makan soto di warung. Itu hal yang paling aku ingat, karena hal-hal kayak gitu nggak bakal aku bisa lupain. Dan itu kayak ngerasa aku udah dikucilkan dari rumah sendiri dari kecil kayak gitu. Itu dari zaman SD. Nah itu di zaman SD ku, karena aku masih sering ngalahnya. Terus kalau ke warung selalu aku yang disuruh kayak gitu. Jadi kayak ya teman-teman kalau misalkan ada zaman SD-nya mungkin ngalamin hal yang sama, tetap semangat. Pasti semua ada hikmahnya, dan jangan pernah membenci orang-orang yang telah memperlakukan kita seperti itu, karena aku yakin dia itu sebenarnya sayang, dan suatu saat kita bisa membuktikan bahwasanya kita itu bisa jadi orang sukses. Dan jangan pernah membalas keburukan orang, dan keburukan kita balas dengan kebaikan gitu. Itu sedikit cerita pahit di zaman SD. Dan di part 3 aku akan cerita di masa-masa aku SMP. Dan gak jauh berbeda dari SD sih, tapi di masa SMP ini mungkin hampir sama sih cerita di SD. Aku cari rumput, aku cari
kayu itu masih berlaku di zaman aku SMP. Cuma di masa SMP bedanya aku lebih suka membeli outfit kayak kaos dan sebagainya itu dengan uang pribadiku, aku ngumpulin sendiri. Itu kebutuhannya lebih meningkat. Nah, yang beda itu di zaman SMA. Di zaman SMA itu aku sedikit berbeda. Mungkin kalau masa SMP nggak usah diceritain kali ya, karena hampir sama dengan SD, gitu-gitu aja. Nah, di zaman SMA itu aku sedikit berbeda. So, tetapi ada sedikit problem ketika zaman SD aku mau ke SMP. Aku itu dulu mau mondok, terus gak jadi. Akhirnya pokoknya aku sampai mau nangis. Bukan mau sampai nangis, pokoknya aku nangis pingin ngotot mondok tapi gak diperbolehkan. Nah, nanti aku akan sedikit cerita peralihan aku SD ke SMP dan SMA di part 3. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton cerita aku. Dan buat teman-teman kalau mau sharing ataupun apa bisa tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu view-nya harus 100 view baru aku up untuk part ketiga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.